akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Rabu, karena 1 minggu ini kita akan mengadakan pekan doa penata layanan. Jadi mulai besok sampai hari Sabat jam 6 sore kita akan mengadakan pekan doa penata layanan di sini jam 6. Jadi jam 6 sore diharapkan semua jemaat untuk boleh hadir tepat waktu. Kemudian untuk materinya nanti saya akan bagikan kepada yang mengambil bagian. Dan untuk hari Sabat itu juga masih dalam pekan penata layanan, tapi saya akan umumkan yang mengambil bagian pada hari Sabat adalah Bapak Marcel Paat, kemudian didampingi oleh Bapak Calvin dan Saudara Stephen Patanda. Dan acara sekolah Sabat, pemimpin Saudari Krisnayanti, ayat tema dan doa buka Ibu Neti Kanaka, Mission Ibu Mary Tolangi. Demikianlah pengumuman jemaat. Untuk menyambut khotbah, jemaat saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi dari lagu Sion Berdiam Berdiam. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami siap untuk memasuki acara khotbah. Bersamalah dengan kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh jadi surut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, pembicara telah memilih ayat persautan kita dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat ke-37. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Ayat yang ganjil akan saya bacakan
ayat genap jemaat, dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Kita baca bersama-sama. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang yang berjaga-jagalah. Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Kita tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Sion nomor 381. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat ini kami bersyukur berterima kasih karena umat-umat Tuhan masih memperoleh berkat kesehatan sehingga kami boleh hadir di Ka'bah Tuhan yang suci ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah menjauhkan kami dari virus corona yang sedang melanda dunia ini. Bapa di sorga, pada pagi ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir untuk berbakti bersama-sama dengan kami.
dengan berbagai halangan yang kami tidak ketahui. Namun biarlah Tuhan yang melihat. Jika mereka lemah iman, Tuhan kuatkan mereka, sehingga di sabat-sabat mendatang mereka boleh datang berkumpul bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, datanglah sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah segala sakit penyakit yang mereka derita. Karena kami yakin dan percaya kesembuhan hanya berasal daripada Engkau. Bapa di sorga, kami juga mendoakan Pendeta Boling bersama Mem yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dalam urusan di Manado, Tuhan tetap menyertai menjaga mereka seperti Engkau melihara kami semua. Bapa di sorga, terlebih khusus pada sahabat ini kami berdoa untuk Ibu Mary yang akan membentangkan akan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berarti hamba Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang ia katakan itu semua sesuai dan seturut kehendak Tuhan, dan kami pun yang mendengarkan boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami Tuhan sepanjang perbaktian ini. Jadilah kehendak-Mu, ampuni kami yang penuh dengan dosa. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Untuk mengumpulkan persembahan, kami mengundang kedua diakonis maju ke depan. Bacaan persembahan kita pada saat ini berjudul Saat Hana Menempatkan Tuhan yang terutama. Menempatkan Tuhan sebagai pertama bisa jadi sulit. Apa yang bisa kita pelajari dari Hana yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Ini Hana mengalami keajaiban yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan menjawab doa dan memberinya seorang putra. Dia pasti sangat senang saat mengetahui bahwa dia hamil. Beberapa bulan sebelumnya dia masuk ke dalam bait suci di Yerusalem dan membuka hatinya kepada Tuhan. Bahkan berjanji bahwa jika Tuhan memberinya seorang putra, dia akan mendedikasikan anak itu untuk melayani Tuhan. Sekarang dia adalah seorang ibu. Hidupnya sangat berbeda. Dia menamai putranya Samuel, yang artinya didengar oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan Hana duduk bersama Samuel kecil dan mengajarnya tentang Tuhan melalui cerita-cerita baru maupun yang lama. Samuel adalah sebuah keajaiban dan Hana mengasihinya dengan sepenuh hati. Tetapi waktunya segera tiba ketika dia harus membawa Samuel ke bait suci untuk melayani Tuhan seperti yang dijanjikannya. Meskipun Tuhan memberinya banyak anak, Samuel adalah yang pertama. Menyerahkan kepada Tuhan saat masih anak-anak pasti sangat sulit. Menempatkan Tuhan yang terutama seringkali menjadi hal yang sulit. Tetapi inilah kata-kata Hana sendiri, seperti yang tercatat di 1 Samuel 2 ayat 1-2. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Samuel akan menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Dia adalah abdi Allah yang mengurapi Raja Saul dan bahkan Raja Daud sendiri.
Semua ini tidak akan terjadi jika ibunya menolak untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Jika Anda adalah orang tua, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa dampak dari mendahulukan Allah bagi anak-anak Anda? Mustahil memikirkan dampak yang akan ditimbulkan anak-anak terhadap dunia ketika mereka tumbuh menyaksikan orang tua mereka menempatkan Tuhan yang utama. Hana telah menempatkan Tuhan terutama. Teladannya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Saat diakon mengumpulkan perpuluhan dan persembahan, kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Doa. Bapa Surgawi, kami menyembah-Mu pagi ini dengan perpuluhan dan persembahan. Kami telah berdoa untuk-Mu keberanian agar menempatkan Engkau yang utama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Sambil pundi-pundi dia jalankan, mari kita bernyanyi dari lagu Sion 266, bawa segala perpuluhan. Atas penyertaan-Mu sepanjang 6 hari bekerja kami. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kini kami telah mengembalikan kepada-Mu melalui persembahan terpadu dan perpuluhan. Berkati persembahan ini Bapa agar dapat digunakan untuk menyebarkan firman-Mu di muka bumi ini. Berkati yang masih ada pada kami. Inilah doa dan persembahan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk waktu yang sekarang ini kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama dari Onel, yang kedua dari Bapak Jafar. Untuk yang persilakan Onel. Because he's given Jesus.
Ade Aren. Ajaib, ajaib ya Yesusku, ajaib. Bukankah Yesusku ajaib? Jangan kulihat tertulis di Alkitab. Bukankah Yesusku ajaib? Ajaib, ya Yesusku ajaib. Bukankah Yesusku ajaib? Jangan kulihat tertulis di Alkitab. Bukankah Yesusku ajaib? Yang ketiga persiapan. Saat ini berkebutuhan dalam hatiku. Saat ini kebaikanmu akanmu Tuhan bagi jemaatmu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk Engkau firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam ayat tema. Pembicara telah memilih dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-42 berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Kita menyanyi "Berikan Layan Tuhan". Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi khusus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh berbicara seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh diubahkan dari setiap firman yang akan kami dengarkan bersama. Bersamalah dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih ketika hari Sabat seperti ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Khususnya di tengah pandemi seperti ini, kita bersyukur ketika kita masih bangun dan kita didapati dalam keadaan sehat. Pada saat ini saya akan menggunakan SD, jadi kedua teman saya boleh turun ke bawah.
Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada siang hari Sabat ini adalah berjagalah sebab waktu itu hampir tiba. Berjagalah sebab waktu itu hampir tiba. Seseorang akan berjaga atau akan siap sedia atau waspada ketika ada sesuatu yang dinantikan. Ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Saudara-saudara, suatu ketika di rumah sakit persiapan akreditasi. Salah satu persyaratan untuk lulus akreditasi adalah semua pegawai mulai dari depan sampai ke belakang harus menguasai penggunaan pemadam api kebakaran, api ringan, APAT. Jadi semua pegawai dari depan ke belakang harus tahu. Jadi ketika ada simulasi, ada kebakaran, semua perawat, semua pegawai harus tahu mulai dari depan ke belakang. Itu salah satu persyaratan agar bisa lulus akreditasi. Jadi kami pegawai sudah diajar jauh-jauh hari dan bahkan kami semua sudah hafal. Setiap pagi, siang, malam pergantian shift selalu ada tim APAR yang memang khusus sudah dibentuk di rumah sakit untuk datang ke ruangan-ruangan. Kadang mereka teriak kebakaran, padahal tidak ada kebakaran. Jadi ketika ada yang katakan kebakaran, masing-masing kita karena memang sudah dibagi tugas. Kalau tugasnya kita hari ini sebagai pemadam kebakaran, langsung ambil helm merah, ambil itu alat pemadam yang tertempel di dinding. Kalau kita sudah ditugaskan sebagai tim evakuasi, berarti kita harus memakai helm biru. Kalau bagian kita sebagai pengaman dokumen, berarti kita harus menggunakan helm putih. Kalau misalnya kita ditugaskan sebagai mengevakuasi alat-alat medis, kita harus menggunakan helm kuning. Jadi semua itu sudah kami hafal. Jauh-jauh hari sebelum hari H itu sudah dihafal. Dan bahkan setiap kali dinas, kami selalu waspada. Jangan sampai ada tim APAR yang datang. Memang belum asesor, tapi tim APAR. Jangan sampai ada yang datang kemudian kita tidak dengar, kita lengah, kita akan ditegur. Oh, unit ini tidak siap. Unit ini seperti ini, kita akan dibina lagi. Jadi kami selalu waspada. Kami selalu berjaga-jaga. Nah, di rumah sakit juga ada dibagi 2 tim. Jadi kalau misalnya kita bukan hanya tim APAR yang datang di ruangan, tetapi kita juga harus waspada mendengar, berjaga-jaga. Adakah kira-kira pemberitahuan? Jadi biasanya kalau sudah ada perhatian, kode merah. Jadi kami ini sudah mulai mendengar. Di mana? Jangan sampai masuk di tim kita. Kalau masuk di tim kita kemudian kita tidak datang, kita akan kena. Kita akan dibina lagi. Oh, unit ini tidak datang, berarti mereka tidak siap. Saudara-saudara, sekalipun mungkin kami sementara menulis atau melakukan tindakan yang tidak terlalu fatal bagi pasien, ketika ada pemberitahuan kebakaran atau kode merah, langsung dengan spontan kami, ingat, tugas saya sekarang sebagai pemadam, saya harus pakai helm merah. Saya sebagai tim evakuasi dan lain sebagainya. Jadi kami memang sudah harus siap berwaspada. Jangan sampai ada yang datang kemudian kita lengah, kita akan dihukum. Tetapi saudara-saudara, sekalipun ini sudah berulang-ulang kali kami buat, bahkan pada waktu itu kebetulan saya dinas pagi. Dari pagi kami sudah was-was, kami sudah berjaga-jaga, siap-siap kalau datang nanti Bapak, kemudian dia bilang kebakaran, ingat tugas kita. Tetapi saudara-saudara, kami tunggu-tunggu tidak ada datang, speaker juga itu tidak bunyi, tidak ada perhatian. Artinya hari ini libur dalam hati. Saudara-saudara, sambil kami kerja, kebetulan juga waktu itu agak sibuk, seharusnya kami sudah pulang jam 2, tetapi agak lambat karena ada pekerjaan yang harus kami selesaikan. Sementara kami sibuk-sibuk untuk pulang, untuk menyelesaikan pekerjaan kami ini, tiba-tiba bapak itu datang dan dia katakan, kebakaran di sana. Kami yang sudah siap dari tadi ini lengah. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Dan teman saya bilang begini, iyokah? Betulkah? Padahal seharusnya kami langsung berdiri dan ingat tugas kami masing-masing. Hari ini saya sebagai pemadam, jadi saya harus pakai helm merah. Tapi ini tidak.
Dia bilang, iya kah? Betulkah? Di mana ya? Saya juga dengan tidak connect sedikit pun ini pikiran, saya langsung bilang, tidak, kita main-main Bapak. Saudara-saudara, saat itu Bapak ini hanya diam-diam, dia tolak pinggang, dia dan begini kami. Begitu ya, begitu. Nanti kalau ada asesor bilang, oh tidak, kita main-main Bapak, nanti rumah sakit akan lulus. Saudara-saudara, waspada. Kami tahu bahwa selalu ada tim APAR yang datang, tetapi kami lengah oleh karena kami lupa bahwa masih akan berlanjut. Kami pikir, wah sudah mau selesai jam 2, jadi kita sudah mau pulang, tidak akan ada lagi datang. Gilirannya lagi nanti di sore. Saudara-saudara, aplikasi dalam kehidupan kerohanian kita. Kadangkala kerohanian kita juga demikian. Kita tahu bahwa Yesus itu akan datang. Kita tahu bahwa Yesus pasti datang, tetapi kadangkala kita lupa. Kita lupa, kita lengah. Kadangkala keadaan dunia ini, entahkah itu kita kebahagiaan ataukah penderitaan, kadangkala itu mengambil pikiran kita untuk melupakan bahwa kita harus waspada atau berjaga-jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid bertanya, bila manakah waktu itu akan tiba, dan apakah tanda kedatangan Tuhan? Di ayat yang ke-24, Yesus menjawab mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara-saudara, Yesus menasihati murid-muridnya untuk waspada, berjaga-jaga. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan, satu sikap yang harus kita buat adalah waspada. Saudara-saudara, tadi malam saya merenungkan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi belakangan ini selamanya terjadi di malam hari. Kita ingat tsunami di Palu, waktu itu kita sementara dalam perjalanan pada malam hari terjadi. Kemudian banjir di Masamba pada malam hari. Kemudian baru-baru ini di Mamuju pada malam hari terjadi ketika orang-orang sementara tertidur. Ketika kita lengah, seandainya mungkin siang hari, mungkin korban tidak akan banyak karena kita siap siaga untuk lari. Tetapi peristiwa alam ini kebanyakan terjadi di malam hari, di mana kita lengah, kita lagi enak tidur. Saudara-saudara, telah nyata bagi kita bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ada kutipan Ibu Ellen G. White dalam buku Peristiwa Akhir Zaman bab 3. Di sana dikatakan, dunia semakin ingkar akan hukum. Tidak lama lagi kesusahan besar akan timbul di antara bangsa-bangsa, yakni kesusahan yang akan berhenti sampai Yesus datang. Nyonya White sudah mengamarkan tidak lama lagi kesusahan besar, dan kita lihat sekarang kesusahan besar itu ada. Dengan adanya COVID-19 seperti ini, kita tahu semua bangsa merasakan penderitaan atau kesusahan ini, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan. Lebih lanjut di alinea kedua dia katakan, kita berada di tepi masa kesusahan itu, dan kekacauan yang jarang diimpikan sedang berada di hadapan kita. Kita sedang berada di pelataran krisis segala zaman. Dengan cepat penghakiman Allah akan berlangsung secara satu demi satu, yaitu api, banjir, dan gempa bumi, dengan peperangan dan pertumpahan darah. Kita sedang berada di pelataran krisis segala zaman.
Jadi saudara dan saya pada saat ini kita berada di pelataran krisis segala zaman. Kesusahan terjadi di mana-mana. Bahkan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Api, banjir dan gempa bumi dengan peperangan dan pertumpahan darah sementara terjadi. Saudara-saudara, sudah banyak tanda-tanda yang telah digenapi. Minggu kemarin, sebagian dari anggota jemaat kita telah ke Mamuju untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang sementara merasakan penderitaan oleh karena gempa bumi. Kita bersyukur karena kita di Toraja ini masih dalam keadaan yang aman. Kita masih dalam keadaan yang masih bisa bebas beribadah, masih dalam keadaan sehat. Kemudian lebih lanjut Ibu Ellen G. White masih di bab yang sama, bab 5, akan tiba harinya bila mana nasib jiwa-jiwa akan ditentukan untuk selama-lamanya. Kepedihan besar harus dialami untuk menghadapkan masalah ini kepada orang banyak. Fakta yang nyata ini tidak hanya dihadapkan kepada orang-orang dunia, tetapi juga kepada jemaat kita. Karena hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba dan pada saat yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita sekarang ini mengatakan, oh kita masih aman di Toraja. Tetapi Menyawai katakan bahwa tidak terkecuali fakta yang nyata ini tidak hanya dihadapkan kepada orang-orang dunia, tetapi juga kepada jemaat kita. Amaran nubuatan yang menakutkan ini ditujukan kepada setiap jiwa. Janganlah seorang merasa bahwa dirinya aman dari bahaya yang mengejutkan. Menyawai dalam bab 5 alinea ke-5, dia katakan amaran nubuatan yang menakutkan ini ditujukan kepada setiap jiwa. Janganlah seorang merasa bahwa dirinya aman dari bahaya yang mengejutkan. Jadi tidak seorang pun yang akan kita luput dari kesusahan. Di alinea ke-6, kita sekarang tidak sanggup menerangkan dengan tepat pemandangan yang akan berlangsung di dunia kita ini pada masa yang akan datang. Tetapi hal ini kita ketahui bahwa inilah saatnya kita berjaga dan berdoa, karena hari Tuhan yang besar itu sudah dekat. Tidak ada seorang pun kita yang akan aman, yang akan terlepas. Tetapi yang harus kita buat adalah berjaga dan berdoa. Saudara-saudara, kita yang menantikan kedatangan Tuhan ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita. Kita sudah rindu Yesus datang segera supaya penderitaan ini lepas daripada kita. Kita bisa diangkat ke surga, di mana di surga tidak ada lagi air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit di sana. Kita semua merindukan itu. Jadi ketika ada bencana seperti ini, kita bersyukur hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan menjadikan kesusahan atau penderitaan atau bencana yang terjadi di mana-mana ini merupakan sebuah kekecewaan bagi kita. Tetapi mari kita bersyukur karena itu menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu saudara-saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan telah nyata bagi kita. Jangan kita pernah lengah. Kapankah hari itu? Tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36 dikatakan di sana, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa harinya itu akan tiba di malam hari, di siang hari, di pagi hari, tahun ini, bulan ini, minggu ini, atau kapan. Yang tahu hanya Bapa. Tetapi satu hal yang pasti yang harus kita buat adalah waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Doa yang terakhir dalam Lukas 21 ayat 36,
Lukas 21 ayat 36, firman Tuhan berbunyi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi dikatakan bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita dapat tahan untuk berdiri ketika hari itu tiba. Dan dalam Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Oleh karena itu saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita terus berjaga dan berdoa. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain berjaga dan berdoa, tetap setia kepada Tuhan. Semangat yang kita miliki sekarang ini yang sementara menantikan kedatangan Tuhan, jangan pernah kita kendorkan, jangan pernah kita lengah. Jangan sama seperti kami yang sementara menantikan tim APAR. Paginya masih menanti, siang masih menanti, giliran mau pulang jam-jam lapar, penantian sudah terlupakan. Sehingga hari itu datang, kami kemudian tidak tahu apa yang akan kami buat. Jangan sampai pengalaman ini menjadi pengalaman rohani kita. Semangat yang kita miliki sekarang untuk menantikan kedatangan Tuhan, mari terus kobarkan dalam hati kita untuk tetap lebih setia, untuk mengikis setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih banyak dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita pada saat ini untuk memperbaiki itu. Kita perbaiki diri kita, tinggalkan hal-hal yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, sehingga kita tetap setia manakala hal itu datang. Kita semua bersorak-sorai akan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari dalam kehidupan kita jangan pernah patah semangat, tetapi mari kita tetap berjaga dan berdoa, sebab hari itu sudah semakin dekat. Demikianlah firman Tuhan, sebab dalam nama Yesus, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Untuk mengaminkan dan sekaligus menutup ibadah kita, siang ini kita akan menyanyi dari lagu Sion 429, berjagalah sekarang. Berjaga dan
terima kasih firman siang ini boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hal yang harus kami buat adalah berjaga dan berdoa. Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kami, sikap berjaga kami dibiarkan oleh keadaan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Suci-Mu, sehingga dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, kami tetap berdiri teguh, tetap setia, hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Bersamalah dengan kami dalam kehidupan kami ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami tetap setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, sebab doa ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikianlah ibadah kita siang ini. Dari depan kami mengucapkan terima kasih, selamat Sabat, Tuhan memberkati. Ada semua ikan teknik televisi. Bagaimana sebentar? Iya, pergi. Saya ke Oma dulu, Pak. Iya, Nanti kau telepon kan? iya. Ya.